Shalom sahabat di sisi, apa kabarnya? Harapannya kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan tentunya ada sukacita. Puji Tuhan jika saat ini kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih jikalau pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Ini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Tolong kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membimbing kami, mengajari kami, supaya kami bisa mengerti dengan baik kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat di sisi, ada sebuah kisah. Ada dua orang pemuda asal kota Medan yang pergi ke pegunungan Swiss. Mereka ingin mendaki pegunungan tersebut. Ya, kita tahu pegunungan Swiss adalah salah satu pegunungan yang sangat indah pemandangannya. Walaupun kita belum pernah ke sana, tetapi kita sudah banyak mendengar dari berita-berita bahwa pemandangan di pegunungan Swiss itu sangat luar biasa indahnya. Setelah mereka puas mendaki dan melihat pemandangan di sana, pada akhirnya mereka akan pulang ke kota. Saat pulang ke kota, mereka terpaksa menumpang sebuah mobil yang sudah tua. Jalannya tersendat-sendat karena mesinnya sudah tua. Sepanjang jalan, orang pertama ini sibuk mencemaskan kondisi mobilnya. Ia takut, ia khawatir kalau mobil itu mogok di tengah jalan. Mobil ini bisa nggak ya membuat kami sampai di kota? Ia khawatir kalau bensinnya habis dan tidak ada pom bensin di sepanjang perjalanan mereka nanti. Ia sangat cemas, ia khawatir sekali. Sementara orang yang kedua temannya tampaknya santai-santai saja. Ia begitu menikmati pemandangan yang sangat indah. Bukit-bukit yang dihiasi salju, pohon-pohon yang sangat indah. Bahkan orang yang kedua ini beberapa kali mengabadikan keindahan alam di sana dengan kamera di ponselnya. Dia asik berfoto-foto karena pemandangannya sangat cantik sekali. Setelah 1 jam berlalu, sahabat di sisi, akhirnya mobil tua itu berhasil membawa mereka sampai ke kota yang mereka tuju. Kok kamu sempat-sempatnya ya berfoto di sana? Apa kamu gak cemas tadi dengan mobil kita tadi? Kata orang pertama ini kepada temannya. Apa yang perlu dicemaskan? Seandainya pun ada masalah, pasti ada jalan keluarnya, kata orang yang kedua kepada temannya. Aku suka dengan perjalanan tadi. Bukankah pemandangannya sangat indah sekali ya? Tambah temannya tadi kepada teman yang pertama. Jadi teman yang kedua ini sangat-sangat menikmati pemandangan, menikmati perjalanan mereka. Nah, sahabat di sisi, kisah ini merupakan gambaran ya bagi kita. Bagaimana seringkali kekhawatiran membuat kita kehilangan banyak hal yang berharga. Lebih buruknya lagi, sering sekali kekhawatiran itu tidak terbukti separah yang kita khawatirkan, atau malah tidak terbukti sama sekali. Seperti orang yang pertama tadi, rasa khawatirnya tidak terbukti. Dia khawatir, dia cemas kalau mobil tua itu mogok, akan menjadi halangan untuk mereka sampai ke kota. Dia terlalu khawatir. Dan pada akhirnya kekhawatirannya tidak terbukti sama sekali. Dan dia kehilangan hal-hal yang berharga di sepanjang perjalanan mereka. Seandainya dia bisa menikmati
keindahan alam di sana, dia tidak bisa karena dia terlalu fokus dengan rasa cemasnya, rasa takutnya, rasa khawatirnya. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan mengenai apa yang belum terjadi, sahabat di sisi. Orang sering takut dan tidak tahu apa yang takuti. Nah, akhirnya orang yang seperti ini tidak akan menikmati kehidupannya. Kebahagiaan hidup hanya menjadi milik orang-orang yang mampu menikmatinya dengan penuh syukur. Ya, memang kita tahu setiap manusia pasti memiliki rasa khawatir dalam hidupnya. Tidak mungkin kita tidak memiliki rasa khawatir. Pasti kita memiliki rasa khawatir. Ada banyak hal yang bisa menimbulkan kekhawatiran. Misalnya soal kebutuhan hidup. Ya, misalnya soal makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, masa depan anak-anak, bagaimana usaha pekerjaan kita, bahkan soal jodoh bagi yang sudah seharusnya umurnya cukup. Ini akan selalu menimbulkan kekhawatiran kepada setiap kita. Tidak mungkin kita tidak khawatir. Lalu sebagai orang percaya, bagaimanakah cara kita untuk menghadapi kekhawatiran ini? Apakah kita membiarkan diri kita untuk dikuasai kekhawatiran, atau justru kita melakukan segala cara untuk mengatasi rasa khawatir tersebut? Bagaimana kita orang percaya mengatasi rasa khawatir ini? Memang mengatasi rasa khawatir ini tidak gampang. Kita sering dihinggapi rasa takut, rasa cemas. Bahkan seperti saya katakan tadi, bahkan belum terjadi, kita sudah terlalu khawatir. Rasa takut itu timbul menghantui kehidupan kita. Nah, sahabat di sisi, pada saat ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dengan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa ada kekuatan di dalam berserah. Kita belajar dari 1 Petrus 5 ayat 7. Berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, firman Tuhan ini menasihati kita supaya kita orang percaya menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Jangan kita pegang terus rasa khawatir kita. Tuhan dah berkata, serahkan kepadaku. Nah, sebab Tuhan yang memelihara kehidupan kita, sahabat di sisi. Nah, kita perhatikan kata pertama di ayat 7 tadi, ada kata menyerahkan. Nah, dalam bahasa Yunani kata menyerahkan ini itu ada kata epirepsantes. Nah, ini artinya melemparkan, menaruh ke atas. Jadi Petrus menasihati kita untuk melemparkan semua masalah kita kepada Tuhan. Ini perkataan yang luar biasa, ya sahabat di sisi. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Nah, kita perhatikan di bagian terakhir di ayat 7 tadi. Di situ dikatakan karena Ia Allah yang memelihara kita. Ia Allah yang memperhatikan kita. Nah, ini artinya kita jangan mengandalkan diri sendiri. Kita andalkan Tuhan. Kita berserahkan semua kekhawatiran kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang mampu memberikan jalan keluar atau solusi terhadap masalah kehidupan kita. Nah, berserah kepada Tuhan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Namun,
Justru di dalam berserah kita menemukan kekuatan yang luar biasa, sahabat di sisi. Nah, kita mau belajar ada 3 hal mengapa ada kekuatan di dalam berserah. Yang pertama, berserah adalah tindakan iman. Berserah kepada Tuhan berarti mempercayai sepenuhnya. Bahkan ketika kita tidak bisa melihat jalan keluar dalam setiap situasi yang kita hadapi. Berserah adalah pengakuan bahwa Tuhan lebih tahu, Tuhan lebih berkuasa daripada kekhawatiran kita, daripada masalah kita. Berserah kepada Tuhan bukan berarti menyerah atau pasrah pada keadaan. Berserah adalah tindakan iman. Menyerahkan segala rencana kita kepada kehendak Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Kita percayakan semua kekhawatiran kita, kita percayakan setiap aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Kita baca di dalam Amsal 3 ayat 5-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Tuhan menghendaki kita membawa segala rencana kehidupan kita, membawa segala kekhawatiran kepada Tuhan, dan percaya bahwa rencana Tuhan, jalan keluar yang datang dari Tuhan itu lebih baik dari apapun. Jadi sahabat di sisi, ketika kita berserah dalam Tuhan, ini menunjukkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa ada kekuatan di dalam berserah? Ada kekuatan di dalam kelemahan kita. Ada kekuatan yang Tuhan dinyatakan di dalam kelemahan kita. Ketika kita mengakui kelemahan kita, ketika kita mengakui rasa khawatir kita kepada Tuhan, justru di situ ada kekuatan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi nyata dan membawa kita melewati situasi yang tampaknya mustahil bagi kita untuk bisa kita lewati. Kita baca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Jadi sahabat di sisi, ada kuasa Tuhan di saat kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala kelemahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa ada kekuatan di dalam berserah? Ada damai sejahtera yang mengalir saat kita berserah kepada Tuhan. Ketika kita berserah kepada Tuhan, kita menerima damai sejahtera yang luar biasa. Kita tidak lagi terjebak dalam kekhawatiran atau ketakutan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu dalam hidup kita. Kita bawa di dalam doa kita. Kita bawa dalam pujian kita, ucapan syukur kita. Ketika kita melakukan ini semuanya, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita baca Filipi 4 ayat 6-7. "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus."
Nah, jadi berserah bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang sejati yang Tuhan berikan kepada kita. Orang percaya memang tidak lepas dari rasa khawatir, tidak lepas dari masalah. Tetapi sebagai orang percaya, sekalipun ada masalah, sekalipun masih ada kekhawatiran, wajah kita berseri-seri, wajah kita cerah, glowing, kata orang dunia. Kenapa? Karena ada damai Tuhan yang menyertai kita. Masalah tetap ada, tetapi ada damai Tuhan yang menyertai. Itulah menjadi kekuatan bagi kita orang-orang percaya. Ada masalah, tetapi damai Tuhan lebih kuat, lebih berkuasa daripada masalah kita. Nah, ketika kita menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa kita tahu bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Nah, sahabat di sisi, jadi ada 3 hal mengapa ada kekuatan di dalam berserah. Yang pertama, ini merupakan bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua, ada kekuatan yang nyata di saat kita dalam kondisi lemah, dalam kondisi rasa khawatir yang besar menimpa kita. Dan yang ketiga, ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan alirkan ke dalam kehidupan kita. Sahabat di sisi, apapun yang sedang kita alami dalam hidup kita, baik besar maupun kecil, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu berserah kepada Tuhan dalam segala hal. Kita tahu bahwa dalam berserah kita menemukan kekuatan, kedamaian, dan Allah memelihara kehidupan kita. Jadi serahkanlah segala kekhawatiran kita kepada Tuhan dan Ia yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami, berikan kami kekuatan, kemampuan untuk bisa melakukan firman-Mu dengan menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.